Telah berfirman, air dan bola yang kau perlu, agar kembali kau dilahirkan dan Allah menerimamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, selamat memasuki tahun baru 2021 yang kita jalani dalam penyertaan Allah Bapa. Meski kabut wabah masih pekat di awal tahun baru ini, terang keselamatan kiranya tetap menaungi kehidupan iman kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun yang hampir terus didera wabah ini di tahun 2020, perjalanan kehidupan berdemokrasi bangsa Indonesia juga menghadapi tantangan yang berat karena dirasakan kurang yakin akan hasil kerumunan virtual. Kerumunan tatap muka tetap dipaksakan saat kampanye untuk meningkatkan citra calon pemimpin. Si calon tanpa nurani kadang hanya berhoaks tentang ketidakmampuan atau aib calon lain. Lupa akan kemampuannya sendiri, seringkali malah mereka memakai kekerabatan dengan pejabat tinggi, menebar kemampuan kekayaan, dan itulah yang dijadikan alat mengungguli calon saingannya. Bukan di negeri tercinta ini saja hal itu terjadi. Nun di sana di negara adijaya, sang presiden melakukan juga segala hal yang negatif untuk menjatuhkan saingannya. Calon petahana ini bahkan mengolok-olok cara penanganan COVID yang berbahaya ini. Beliau sengaja mengunjungi masyarakat tanpa masker. Padahal saat itu seluruh negeri mengetahui tambahan hal yang positif tentang dan pada dirinya, yaitu beliau positif terpapar virus corona. Pemimpin yang demikian akhirnya tidak berlanjut menjadi harapan bangsanya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 3 dituturkan tentang dua anak muda yang bertemu di sungai Yordan pada kira-kira tahun 30 Masehi. Mereka kerabat cukup dekat, tetapi karena jarak tempat tinggal yang jauh, masa kanak-kanak mereka tidak dijalani dalam keakraban. Namun di usia kira-kira 30 tahun, sang kakak Yohanes, anak imam, sudah menjadi tokoh yang disegani. Banyak orang termasuk pemimpin pasukan, pejabat pajak, ulama, saduki, pemimpin politik terkemuka, mereka datang bersimpu pada Yohanes untuk dibaptis pertobatan. Banyak orang yang meski disebut keturunan ular beludak sebagai cemoohan oleh Yohanes, semakin memohonkan percikan pertobatan kepada Yohanes. Lalu Yesus, anak tukang kayu, pemuda yang lebih muda itu, entah bersimpu atau berendam bersama di sungai Yordan, meminta juga untuk dibaptis oleh Yohanes. Awalnya Yohanes menolak tugas yang diminta Yesus kepadanya dan berkata, "Akulah yang juga perlu dibaptis, dan yang patut membaptis aku, Yohanes, adalah engkau, ya Yesus." Bapak, Ibu, saudara, dilengkapi dengan ungkapan Yohanes di Matius 3 ayat 11, maka Yohanes pada dasarnya berkata, "Aku juga perlu baptisan api Roh Kudus dari engkau, ya Yesus." Atas penolakan Yohanes, Yesus menjawab, "Biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Mendengar apa yang
Yesus katakan Yohanes berhenti menolak dan dia membaptis Yesus. Yohanes sang penyeru memercikkan baptisan pertobatan pada Yesus, sang pemercik Roh Kudus dan api penyelamatan. Baptisan Yohanes pada Yesus menjadi sesuatu yang sepatutnya menggenapkan kehendak Allah. Dan percikan baptisan Yohanes pada Yesus itu meniadakan percikan kekerabatan, percikan keperluan yang egois, percikan persaingan kekuasaan, percikan positif kecerobohan, percikan positif dosa. Percikan baptisan ini pada Kristus sebenarnya juga membuat citra positif Allah yang kudus menjadi senegatif manusia berdosa. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, apakah di awal tahun ini kita siap dalam pembaruan iman untuk menggenapkan kehendak Allah? Siapkah kita untuk terus menebar keselamatan dunia dan menyatakan terang yang berisi kasih dan kebaikan? Siapkah kita menggenapkan sabda Yesus tersebut seperti yang diajak bersama oleh keluarga Indra Sihombing yang mendendangkan NKB 14 bait 1 dan 4? Amin.